Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Matius pasal 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Nah, di sini firman Tuhan berkata bahwa Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, jadi kesudahannya adalah berbicara yaitu kesudahan ya atau akhir zaman ya, berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, juga berbicara yaitu kesudahan dari Injil ya, artinya zaman Injil ya akan berhenti atau selesai ketika Injil ini sudah diberitakan kepada semua suku bangsa ya, tanpa membeda-bedakan ya suku bangsa. Semuanya harus mendengarkan Injil, semua suku bangsa ya, tidak ada pembedaan ya. Ada satu suku atau dua suku yang tidak disampaikan Injil atau tidak ya mendapatkan karunia Tuhan dengan mendengarkan Injil, tidak. Tetapi semua suku bangsa itu ya Tuhan kehendaki ya, Tuhan panggil ya, supaya semuanya boleh mendengarkan Injil dan supaya bisa diselamatkan. Nah, jadi Injil ini diberitakan kepada segala suku bangsa tanpa membeda-bedakan ya, baik itu orang Yahudi, orang Israel maupun orang di luar Yahudi ya, orang yang di luar bangsa Israel. Semuanya suku bangsa ya, keturunan Adam ya, harus mendengarkan Injil ya, karena ini adalah Injil kerajaan ya, bukan Injil manusia ya. Nah, Injil kerajaan di sini, kerajaan huruf besar yaitu kerajaan surga ya, atau Injil kerajaan Allah. Nah, atau kadang disebut juga ada Injil Kristus. Nah, Injil inilah yang diberitakan ya kepada segala suku bangsa ya. Nah, apabila Injil ini sudah didengar oleh segala suku bangsa di seluruh dunia ya, dari timur sampai barat, utara, selatan ya, sudah mendengarkan Injil, maka barulah tiba kesudahannya, maka Tuhan Yesus akan datang ya. Nah, jadi Tuhan Yesus bisa datang salah satunya adalah apabila Injil sudah diberitakan kepada segala suku bangsa. Nah, jadi supaya Tuhan Yesus datang, maka gereja Tuhan ya, supaya Tuhan Yesus segera datang, maka gereja Tuhan, orang-orang percaya harus memberitakan Injil, harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, selain itu juga Injil juga, pemberitaan Injil juga akan ya mengalahkan ya, menghancurkan pekerjaan dari si iblis, si jahat. Karena itu di dalam kitab Wahyu dikatakan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, perkataan kesaksian ini adalah perkataan memberitakan Injil ya, perkataan memberitakan ya Injil Kristus, Injil kerajaan. Nah, jadi iblis dikalahkan yang pertama di dalam kitab Wahyu yaitu oleh darah anak domba Allah, oleh darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus. Dan kedua adalah oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, kesaksian ini berbicara adalah Injil ya, memberitakan Injil ya, kesaksian tentang Kristus, tentang Yesus. Nah, jadi Injil ini di dalam Roma pasal 1 ayat 17 yang ditulis oleh Rasul Paulus, dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, yaitu Roma 1 ayat 16 ya, Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani
Kemudian ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini firman Tuhan katakan ya di surat Rasul Paulus ya, nah, di dalam kanonisasi ya Alkitab atau kanon Alkitab ya, surat Paulus. Nah, yang pertama adalah surat Roma. Nah, di surat Roma yang pertama kali di pasal 1 itu di ayat 16 itu ditulis bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, jadi Injil ini memiliki kekuatan ya, memiliki power ya, memiliki kuasa yang dapat menyelamatkan manusia ya, tetapi yaitu manusia yang percaya ya kepada Injil, yang percaya kepada Yesus, maka mereka akan diselamatkan ya. Dikatakan pertama-tama orang Yahudi, nah, tetapi juga orang Yunani. Artinya orang Yahudi, orang Israel, kemudian di luar orang Israel yaitu bangsa-bangsa lain ya, suku-suku bangsa yang ada di dunia, semuanya ya bisa diselamatkan kalau mereka percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus ya. Nah, jadi Injil ini adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan manusia, bisa menyelamatkan manusia dari kuasa dosa, bisa menyelamatkan manusia dari kuasa maut, bisa menyelamatkan manusia dari kuasa iblis ya. Nah, Injil ini adalah kekuatan Allah. Maka di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa mereka mengalahkan ya sinaga itu dalam Wahyu pasal 12, mengalahkan iblis ya, atau naga, mengalahkan iblis ya oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, jadi Injil Kristus ya, Injil itu memiliki kuasa tadi, memiliki kekuatan yang bisa menyelamatkan manusia. Nah, kekuatan dari Injil ini ya dialami ya, dirasakan ya oleh penjahat yang ada di samping Yesus ya. Nah, waktu Yesus disalib ada dua orang penjahat ya, nah yang disalibkan. Nah, penjahat yang disalibkan bukanlah penjahat yang biasa-biasa saja, tetapi penjahat yang sudah melakukan kejahatan yang besar ya. Nah, jadi mereka adalah penjahat besar ya, nah yang banyak kejahatannya. Nah, sebelum mati salah seorang penjahat yang ada di samping Yesus, dia berkata, Yesus, kalau engkau datang kembali sebagai raja, ingatlah saya. Nah, kata penjahat ya yang ada di samping Yesus. Nah, kemudian Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Yesus. Nah, artinya penjahat yang ada di samping Yesus ya, dia memperoleh anugerah keselamatan ya, karena dia percaya kepada Yesus Kristus ya, artinya dia percaya kepada Injil ya, karena Injil itu memberitakan tentang Kristus, tentang Yesus. Dia percaya kepada Yesus, dia percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, padahal Yesus itu disalibkan bersama dengan dia ya. Apakah Yesusnya ada dua ya? Yesus datang kembali. Nah, artinya kalau disalibkan bersama dia itu akan mati ya, bersama-sama dengan dia. Tapi dia percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Nah, inilah iman dari penjahat ya. Dia percaya bahwa Yesus itu akan datang kembali ya, sebagai raja. Artinya Yesus itu dia percaya bahwa Yesus itu hidup ya, artinya bangkit ya, datang kembali ya. Nah, inilah kepercayaan iman dari penjahat yang ada di samping Yesus. Nah, kalau kita melihat, kita membaca di Alkitab, sebelumnya penjahat yang ada di samping Yesus ini dia sama seperti temannya ya. Dia mengolok-olok Yesus ya, dia tidak percaya sama Yesus. Tetapi dengan berjalannya waktu ya, dia memperhatikan Yesus ya. Dia memperhatikan Yesus, dan di situ dia sadar ya bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah Raja, adalah Tuhan, dan dia mengaku bahwa Yesus ya akan datang kembali. Nah, padahal Yesus itu disalibkan, yang akan mati, tapi dia berkata Yesus akan datang kembali. Nah, bukan rohnya yang akan datang lagi ya, tapi tubuh fisiknya ya.
tubuh jasmaninya. Artinya dia percaya bahwa Yesus itu akan bangkit, ya, akan hidup kembali dan akan datang kembali sebagai Raja, sebagai Tuhan. Nah, karena itu, karena imannya, maka Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya dia masuk ke surga. Nah, ini adalah kekuatan dari Injil, ya, bahwa Injil itu bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Ya, orang Yunani artinya bangsa-bangsa lain di luar orang Israel, di luar orang Yahudi. Nah, ini dialami oleh penjahat yang ada di samping Yesus, di mana dia dosanya sangat besar, kejahatannya sangat besar. Ya, mungkin dia seumur hidupnya, selama hidupnya banyak melakukan dosa kejahatan. Ya, nah, tetapi anugerah Tuhan, ya, kekuatan Injil itu sangat dahsyat. Ya, bisa menyelamatkan orang yang berdosa, ya, yang jahat, ya, karena dia percaya sama Yesus, ya. Dia membuka hatinya, dia percaya sama Yesus, dia bisa diselamatkan. Maka karena itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 1, Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bukan menyelamatkan begitu saja, tetapi menyelamatkan setiap orang yang percaya sama Yesus. Seperti penjahat yang ada di samping Yesus, dia percaya. Tetapi penjahat yang ada di samping Yesus, ya, sampai dia mati, dia tetap mengolok-olok. Dia berkata, kalau engkau Raja, dia berkata, turun dari salib, ya, kata. Ya, jadi penjahat yang di samping Yesus yang lain lagi, dia sampai mati, dia tidak percaya sama Yesus. Nah, artinya dia tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk Firdaus. Nah, dia akan dihakimi, ya, pada hari penghakiman. Ya, dia akan diadili, ya, untuk perbuatan-perbuatannya, dosanya. Tetapi penjahat yang ada di samping Yesus, dia percaya Yesus, ya, dia mau menerima Yesus, artinya dia mau bertobat, maka dia diampuni, dia dibenarkan, dia diselamatkan, sehingga dia bisa masuk ke Firdaus, ke surga, diselamatkan. Nah, jadi Injil punya kekuatan, ya, bisa menyelamatkan manusia, setiap orang yang percaya. Nah, karena itu kita perlu memberitakan Injil, kata Alkitab, ya, perlu, karena itu adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan manusia, ya, bisa melepaskan manusia dari kuasa iblis, ya, bisa melepaskan manusia dari kuasa dosa, bisa melepaskan manusia dari kuasa maut. Nah, karena itu kita perlu memberitakan Injil. Nah, ketika seseorang memberitakan Injil, maka iblis, setan itu akan dipermalukan, ya, dan dia akan dikalahkan, ya. Nah, karena itu iblis berusaha untuk menghalangi pemberitaan Injil, ya. Nah, kita melihat dalam Alkitab dan Kisah Para Rasul, cara-cara iblis untuk menghalangi pemberitaan Injil, yaitu dengan cara berusaha membunuh para rasul, berusaha membunuh murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Nah, tetapi tidak bisa, ya, Injil itu tetap diberitakan. Nah, kita melihat di sini seorang tokoh yang sangat luar biasa dan memberitakan Injil, yang sangat giat dan memberitakan Injil, itu Rasul Paulus. Nah, iblis selalu berusaha untuk membunuh Rasul Paulus, ya, untuk menggagalkan setiap pemberitaan Injilnya. Apakah dia itu dilempar dengan batu, apakah dia itu berusaha dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya. Pernah Paulus itu dikepung, ya, di kota Damsyik, ya, sehingga dia tidak bisa keluar di kota Damsyik, ya, dan dia akan dibunuh. Nah, tetapi dia bisa diselamatkan, ya, melalui keranjang, ya. Dia dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian diturunkan dari tembok kota, ya. Nah, akhirnya dia bisa melarikan diri selamat. Nah, jadi iblis juga berusaha contoh untuk membunuh, ya, Rasul Paulus, ya, supaya menghentikan pemberitaan Injil. Nah, dan Rasul Paulus sudah sering, ya, masuk ke penjara dan sering mengalami karam kapal, ya, tapi dia masih tetap dipelihara Tuhan, masih tetap hidup. Nah, jadi tidak bisa, ya, Injil itu, ya, iblis berusaha untuk menghentikan pemberitaan Injil. Ya, kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana ketika para rasul itu ditangkap, ya, ditahan oleh orang-orang mahkamah agama, dan mereka berkata, mereka mengancam, ya, bahwa mereka tidak boleh ngomong tentang nama Yesus, ya, tetapi mereka tidak takut, ya, mereka tetap memberitakan Injil, tetap membicarakan, ya, menyampaikan tentang Yesus, tentang nama Yesus. Nah, jadi di sini dengan penganiayaan, ya, iblis membunuh, ya, tokoh-tokoh atau orang-orang, ya, untuk
memberitakan Injil, khususnya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa seperti Rasul Paulus ataupun Petrus untuk memberitakan Injil, tetapi tetap tidak bisa. Nah, yang kedua adalah yang dilakukannya adalah itu juga terjadi pada zaman Rasul Paulus, Rasul Yohanes, yaitu dengan membuat suatu Injil baru yang disebut dengan Injil palsu. Ya, nah inilah yang paling berbahaya. Ya, inilah yang bisa mencelakakan manusia. Ya, nah itulah yang disebut dengan ajaran sesat, ya, ajaran palsu. Nah inilah yang ditentang oleh Rasul Yohanes, ya, di dalam surat 1 Yohanes, ya, 2 Yohanes, ya, di dalam surat, ya, Rasul Yohanes itu menentang ajaran palsu, ya, ajaran sesat. Nah, demikian juga, ya, dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, ya. Nah, jadi Rasul Yohanes adalah rasul yang paling terakhir mati, ya, yaitu mati syahid, ya, dari antara ke-12 murid Yesus. Nah, di sini Rasul Yohanes menulis tulisan yang menentang ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, ya. Nah, di sini. Nah, jadi dalam kitab Kisah Para Rasul, dalam perpisahan Rasul Paulus dengan jemaat di Efesus, ya, di mana dikatakan bahwa dia berkata kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka tidak akan bisa melihat dia lagi, ya, dia tidak akan bisa melihat mereka lagi, karena Rasul Paulus tahu bahwa dia akan mati, ya, akan mati syahid, dan dia tidak akan bisa lagi kembali ke Efesus. Jadi Rasul Paulus sudah mendapatkan seperti penyataan atau kesaksian, ya, dari Tuhan, dari Roh Kudus, dan atau yang kadang disebut feeling, ya, dia udah merasakan, dia sudah tahu. Karena itu dia berkata, ya, sama jemaat di Efesus, ya, dalam perpisahannya yang dengan jemaat Efesus. Kemudian Rasul Paulus berkata, aku tahu sesudah aku pergi maka akan ada serigala-serigala, ya, yang akan merusak kalian. Nah, di sini serigala-serigala ini bukan berbicara binatang serigala secara fisik, tapi berbicara adalah ajaran-ajaran sesat, guru-guru yang palsu, nabi-nabi yang palsu, yang akan mengacaukan, ya, umat Tuhan sehingga mereka dibingungkan, bahkan bisa sesat, bahkan menjadi pengikut mereka. Nah, itulah yang ditulis oleh Rasul Yohanes, ya, dalam surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, ya, sebagai rasul yang paling terakhir meninggal, ya. Nah, itulah Rasul Yohanes. Karena itu Rasul Yohanes memberikan suatu cara-cara, suatu metode, ya, dalam menghadapi ajaran sesat. Itu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dikatakan bahwa di dalam diri orang yang percaya itu ada pengurapan, ada Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus yang bisa mengajar mereka sehingga mereka bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan mereka tidak perlu diajar oleh manusia, ya. Mereka bisa belajar dari Roh Kudus. Artinya mereka harus belajar sama Tuhan, sama Roh Kudus, ya. Harus punya suatu persekutuan, ya, pengenalan yang benar, hubungan yang intim, sehingga dia dapat belajar firman Tuhan yang benar, ya, dapat mengetahui ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Sehingga ketika ada seseorang, mungkin orang itu guru, nabi, atau mungkin pada zaman sekarang adalah pendeta atau pastor atau penginjil atau pengkhotbah, nah, dia tahu, ya, apakah itu ajaran benar atau ajaran salah atau ajaran sesat, karena di dalam dirinya ada Roh Kudus, ada pengurapan, ada karunia Roh Kudus, ada hikmat. Nah, ini yang ditulis, yang diajarkan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Karena itu orang percaya harus mengandalkan Roh Kudus, harus dipenuhi Roh Kudus, harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Bukan bergantung sama manusia, harus bergantung sama Tuhan Yesus, bergantung sama Roh Kudus. Karena itu di dalam kitab Yeremia dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang berharap sama manusia, yang percaya kepada manusia, yang percaya kepada dirinya sendiri, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berharap kepada Roh Kudus, mengandalkan firman-Nya. Nah, jadi yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Yohanes pasal 2 ayat 27, bahwa orang percaya itu harus, ya, mengaktifkan, ya, urapan Allah, karunia Roh Kudus, karunia hikmat-hikmat yang Tuhan sudah berikan, sehingga dia bisa belajar firman Tuhan, sehingga dia bisa mengerti akan firman Tuhan, ya. Ketika seseorang yang mengajarkan yang salah, dia bisa tahu, bahkan dia bisa belajar dari Roh Kudus, ya, belajar dari Tuhan Yesus secara pribadi,
ya, akan firman Tuhan, akan kerajaan Allah. Nah, kalau dia memang belajar dari Tuhan, belajar dari Roh Kudus, maka apa yang dia pelajari itu pasti benar, ya, tidak salah. Nah, kalau dia bilang dia belajar dari Tuhan, belajar dari Roh Kudus, tapi salah, nah, berarti itu bukanlah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Nah, berarti itu bukan pengajaran dari Roh Kudus, ya. Berarti ya itu salah, ya. Mungkin itu bukan Tuhan Yesus, ya, atau roh lain atau roh jahat yang menyerupai Yesus, ya. Mungkin ada pikiran-pikiran atau bisikan-bisikan, ya, yang salah. Nah, dia pikir itu adalah pengajaran dari Roh Kudus. Nah, seperti itu. Kalau dari Tuhan, dari Roh Kudus, pasti itu benar, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu juga yang dialami oleh Rasul Paulus, seperti yang Rasul Paulus tulis, ya, yang dia saksikan dalam kitab Galatia, bahwa Injil yang aku terima, ya, aku tidak dapatkan dari manusia, tetapi aku dapatkan dari penyataan Yesus Kristus. Nah, jadi Rasul Paulus belajar Injil bukan dari Rasul Petrus, bukan dari Yakobus, bukan dari Rasul Yohanes, tapi dia belajar secara langsung dari Tuhan Yesus, belajar dari Roh Kudus. Nah, karena itu Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, di dalam diri kamu ada pengurapan, ada karunia Roh Kudus, ya, ada karunia, ada hikmat, ya, sehingga kamu bisa belajar firman Tuhan, sehingga kamu bisa mengerti firman Tuhan. Nah, dan ada hal-hal lain lagi, ya, yaitu pertama, ya, dalam menghadapi ajaran sesat, ya. Yang pertama tadi ada pengurapan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Karena itu kita perlu dibaptis, perlu dipenuhi dengan Roh Kudus supaya ada pengurapan Tuhan di dalam diri kita. Nah, ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 10, pasal 19, ketika mereka dibaptis Roh Kudus, maka mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ya, mereka berbicara pakai bahasa roh, ya, berbicara pakai bahasa lidah. Nah, ini tanda, ya, ketika seseorang menerima baptisan Roh Kudus. Kemudian, ya, yang kedua adalah yaitu, nah, ada banyak hal, ya, supaya tidak terjebak dalam ajaran yang sesat, ya, atau juga mengenal ajaran sesat, yaitu dalam 1 Yohanes itu dikatakan, ya, harus memiliki kasih, ya, mengasihi saudara-saudara seiman, ya, kemudian harus berpegang kepada ajaran Kristus, ya, ajaran yang benar. Nah, seperti itu. Nah, jadi iblis, ya, cara yang pertama adalah membunuh orang-orang percaya. Ya, ini tidak bisa. Yang kedua adalah membunuh iman mereka, membunuh kerohanian mereka. Yang tadi adalah membunuh secara fisik. Yang kedua ini adalah membunuh secara rohani, secara iman, yaitu dengan ajaran palsu, Injil yang palsu. Nah, ini yang paling berbahaya. Yang lebih berbahaya itu bukan yang pertama, yang membunuh secara jasmani fisik, tapi yang paling berbahaya adalah yang membunuh secara rohani, secara iman, yaitu dengan ajaran palsu, Injil palsu, ajaran sesat, ya. Nah, ini yang ditentang oleh para rasul, ya. Nah, jadi kita bisa membedakan ajaran palsu, ajaran sesat, ya. Kita tidak perlu takut, ya, kita tidak perlu ragu-ragu, ya. Karena itu kita harus dipenuhi Roh Kudus, suka berdoa. Dan ketika sudah dibaptis Roh Kudus, kita bisa berbahasa roh, maka kita harus menggunakan bahasa roh, ya, karunia bahasa roh, ya. Karena dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan bahwa bahasa roh itu akan membangun iman kita, membangun iman kita, menguatkan iman kita. Nah, karena itu kita perlu pakai bahasa roh, sehingga karunia Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus semakin bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, jadi di sini yang paling berbahaya itu adalah ajaran palsu, ya, Injil palsu, ya. Oke. Nah, supaya kita bisa membedakan ajaran sesat palsu, selain kita harus dibaptis dipenuhi Roh Kudus, kita juga harus suka membaca Alkitab, ya. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita baca Alkitab dan kita pelajari. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, Tuhan berkata sama Yosua, yaitu renungkanlah kitab ini atau kitab Taurat ini, ya, karena pada zaman dulu ada kitab Taurat, belum ada Injil. Jadi renungkanlah kitab ini atau renungkanlah firman ini, ya. Kemudian perkatakanlah firman ini, maka perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Nah, jadi kita perlu baca kitab sehingga kita beruntung. Artinya beruntung, kita bisa tahu ajaran yang benar, ajaran yang salah, sehingga kita beruntung, ya, terhindar dari kesesatan, terhindar dari penipuan, ya. Nah, jadi tadi Injil itu adalah
dapat menyelamatkan manusia. Ya, di dalam Matius 24 ayat 14. Nah, jadi ada 3 bagian dari Injil ini, atau 3 keadaan yang dikerjakan oleh Injil. Ya, yaitu pertama adalah Matius 24 ayat 14, yaitu Injil yang sedang bekerja saat ini, yang sedang diberitakan saat ini, yaitu Injil Kerajaan, Injil Kristus. Nah, kemudian ada juga Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, yaitu kepada orang-orang yang mati. Nah, ini kita akan melihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20. Ya, 2 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai 20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Amin. Nah, jadi di sini dikatakan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus mati ya seperti manusia mati. Nah, itu dikatakan bahwa rohnya itu keluar dari tubuhnya. Nah, di sini dan di dalam roh itu juga ya. Jadi Tuhan Yesus ya, ketika rohnya keluar dari tubuhnya, nah Tuhan Yesus itu berada di alam maut atau disebut dunia orang mati. Nah, demikian juga manusia ya. Setiap manusia ketika dia mati, maka tubuh jasmaninya, tubuh fisiknya mati, rohnya itu keluar dari tubuhnya. Nah, demikian juga Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, maka rohnya keluar dari tubuhnya. Nah, di sini dikatakan bahwa rohnya ini ya, Tuhan Yesus ya pergi ke penjara-penjara ya yang ada di dunia orang mati. Nah, jadi di dunia orang mati, di alam maut ini ada seperti tempat-tempat penjara yang menampung manusia. Nah, jadi dunia orang mati ini atau alam maut ini sebelumnya ini dikuasai oleh iblis ya, karena sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini ya, kuasa dunia ini diambil oleh si iblis ya, dikuasai oleh si iblis. Nah, jadi di sini dunia orang mati atau alam maut ini ya dikuasai oleh iblis ya. Nah, jadi ada orang-orang mati yang ada di dalam penjara di sini ya. Nah, jadi Tuhan Yesus pergi memberitakan Injil ya kepada orang-orang mati ini ada di dalam penjara ya. Nah, dikatakan bahwa orang-orang ini adalah roh-roh yang pada zaman Nuh ya, mereka tidak taat kepada Allah. Nah, mereka mati ya. Nah, mati kena air bah ya pada zaman Nuh. Nah, di sini Tuhan Yesus dikatakan memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Nah, tadi adalah Injil yang kepada orang-orang yang hidup ya, Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan, Injil Kristus ini diberitakan kepada manusia, kepada orang-orang yang hidup ya, di zaman sekarang ini ya, saat ini. Nah, tetapi di sini ada Injil ya, di mana Tuhan Yesus di sini memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati ya. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak dikatakan dia memberitakan Injil, dia tidak dikatakan bahwa dia memberitakan Injil seperti suatu pengumuman atau seperti suatu pemberitahuan ya, atau seperti suatu penghakiman ya, berkata bahwa orang yang ada di penjara ini atau orang yang sudah mati ini mereka akan dihukum, yang mereka akan diadili. Nah, tapi di sini Alkitab menulis bahwa yang diberitakan oleh Yesus ini adalah Injil. Nah, sini ya, Alkitab Indonesia menulis Injil. Nah, dan Alkitab lain juga, terjemahan lain menulis bahwa Injil. Yesus itu pergi memberitakan Injil. Nah, kita tahu bahwa Injil itu artinya kabar baik. Dalam bahasa Yunani itu ada Evangelion atau kabar baik. Jadi Yesus memberitakan kabar baik ya, memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di penjara ya. Entah Injilnya entah apa. Nah, kita tidak boleh lebih pintar dari Alkitab ya, tidak boleh lebih pintar dari Rasul Petrus yang menulis Alkitab ini ya. Rasul Petrus itu hanya menulis kata Injil ya. Kita tidak bisa tambahkan ini Injil hanya tentang
menyampaikan bahwa mereka itu akan dihukum, ya, tidak bisa membawa keselamatan, atau Injil ini seperti suatu pengumuman, nah, seperti itu. Nah, tapi tidak ada seperti itu di sini. Ini hanya menulis Injil, ya. Jadi Alkitab, di dalam kitab Wahyu pasal terakhir, Rasul Yohanes memberikan suatu teguran, ya, peringatan bahwa Alkitab itu tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus ini memberitakan Injil. Ya, Injil dalam bahasa Yunani artinya kabar baik. Dia memberikan kabar baik. Yesus memberitakan kabar baik. Nah, orang-orang yang sudah mati yang ada di penjara ini, kabar baik apa ya yang Yesus sampaikan sama mereka? Pasti kabar baiknya adalah berbicara tentang, secara garis besar itu pasti tentang keselamatan, hidup yang kekal. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Injil. Nah, kita akan kembali lanjut ya untuk memahami hal ini dalam 1 Petrus pasal 4. Ya, nah, pasal 4 di sini yaitu ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6. Kita akan baca 1, 2, 3. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Nah, di sini Rasul Petrus menjelaskan lagi dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 6 bahwa Injil ternyata bukan hanya diberitakan kepada manusia yang hidup di bumi ini dari timur sampai barat, utara dan selatan, tetapi Injil ini juga sudah diberitakan kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, seperti yang dilakukan oleh Yesus di sini. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini gak ada orang-orang ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Dia memberitakan Injil sama orang-orang yang sudah mati. Kenapa dikatakan ya sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, jadi dari kata-kata ini ya yang ditulis oleh Rasul Petrus, ya, dari kata-kata ini bahwa mereka masih punya kesempatan untuk hidup, ya. Nah, secara badani ya mereka dapat, secara roh dapat hidup menurut kehendak Allah, dihakimi secara badani, ya, tapi secara roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, kita akan melihat kuasa dari Injil ini, yaitu dari seorang penjahat yang dari samping Yesus, di mana dia tidak punya harapan untuk selamat, ya, tidak punya harapan untuk bisa diampuni dosanya karena kejahatan dia sangat besar, ya, dosa dia sangat besar. Nah, kejahatan atau dosanya tidak ditulis di Alkitab seperti apa, tapi yang pasti dia sangat jahat, ya, dosanya. Jadi orang seperti ini tidak layak jadi orang suci, ya, tidak layak jadi orang benar. Nah, tetapi ya Injil Kristus, karya Kristus di kayu salib di Golgota, itu bisa membawa keselamatan buat dia. Nah, demikian juga ya dikatakan di sini dapat hidup menurut kehendak Allah. Kalau memang Allah Bapa atau Tuhan Yesus punya rencana, ya, menurut keadilannya, kasihnya, orang-orang yang sudah mati ini, ya, apabila mereka mendengarkan Injil seperti orang-orang yang hidup, dan Tuhan sendiri yang menilai, ya, apakah mungkin mereka percaya atau bagaimana, ya, saya tidak tahu, ya. Nah, jadi ini menurut ketentuan Tuhan, ya, mereka bisa hidup, ya, mereka bisa selamat menurut kehendak Allah. Nah, karena tadi bahwa Injil ini punya kuasa bisa menyelamatkan setiap orang, dan dalam surat Petrus dikatakan Injil juga diberitakan kepada orang-orang yang mati, ya, bukan hanya orang-orang yang hidup. Nah, jadi bukan berarti saya dan saudara hari ini kita memberitakan Injil sama orang-orang yang sudah mati atau roh-roh. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sulit, ya, karena manusia ini tidak sedikit, ya, punya karunia untuk bisa melihat alam-alam roh, ya, hanya orang-orang tertentu aja, sedikit aja. Nah, jadi ini biarlah ini semua adalah urusan Tuhan, nah, adalah pekerjaan dari Kristus, ya. Nah, tugas kita adalah memberitakan Injil kepada orang-orang yang hidup yang ada di dunia. Nah, ini adalah tugas dari Tuhan, ya, pekerjaan dari Tuhan, ya, di dunia orang mati. Nah, dengan kata lain bahwa Injil ini juga sudah diberitakan kepada orang mati, ya, sehingga mereka masih bisa hidup, ya, menurut kehendak Allah, ya. Nah, jadi di sini penjara, ya, bukan neraka. Nah, di sini ini penjara bukan neraka. Ya, kalau neraka itu adalah tempat siksaan yang dalam bentuk mungkin seperti air panas atau api, ya. Nah, tetapi ini bukan nerakanya kepunyaannya iblis, ya.
bukan neraka kepunyaan Tuhan. Neraka kepunyaan Tuhan itu ada dalam kitab Wahyu, yaitu namanya lautan api dan belerang. Nah, jadi di sini mereka hanya di penjara aja, ya, dikurung, ya, di penjara, ya, menjadi tawanan dari si iblis. Nah, tapi Tuhan Yesus datang kepada mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Ya, siapa tahu, ya, saya tidak tahu. Nah, tapi siapa tahu, ya, mereka bisa selamat, ya, karena ada hal-hal tertentu yang menurut kriteria Tuhan, yang menurut ketentuan Tuhan mereka bisa selamat. Nah, ini adalah urusan Tuhan, ya. Ini adalah rencana Tuhan, ya, urusan Tuhan, ya. Nah, jadi di sini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, Injil ini akan diberitakan juga yang paling terakhir, ya, yang terakhirnya itu di zaman Antikris. Kita akan melihat dalam Wahyu pasal 14 ayat 16. Wahyu pasal 14 ayat 16. Kita Wahyu pasal 14 ayat 16. Mari kita baca Wahyu pasal 14 ayat 16. Di sini dikatakan ada suatu Injil yang kekal di sini. Oh, sebentar. Wahyu pasal 14 ya, ayat ke 16. Wahyu 14 ayat 15. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Nah, jadi di sini saya langsung, mungkin ini ada salah ayat di sini. Itu dikatakan bahwa malaikat itu berseru, dan di situ dikatakan dia menyerukan namanya adalah Injil yang kekal. Ya, jadi sini ada kesalahan ayat, jadi saya nggak bisa cari lagi. Nah, tapi ada di dalam kitab Wahyu itu, di situ dikatakan bahwa malaikat itu atau malaikat Gabriel itu berseru-seru, dan dia berkata, ya, dia membawa namanya adalah Injil kekal, ya, Injil kekal di sini, ya. Nah, Injil yang kekal. Oke. Nah, jadi yang ketiga adalah Injil yang kekal. Nah, jadi Injil ini terus diberitakan tadi adalah di zaman sekarang yang disebut dengan zaman Roh Kudus, ya, zaman kasih karunia Tuhan. Terus yang kedua adalah di dunia orang mati, ya, di alam maut. Ya, Injil ini terus juga diberitakan, ya, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tadi, ya, dalam 1 Petrus pasal 3. Terus yang ketiga, Injil ini juga diberitakan yaitu sampai kepada zaman Antikris, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, di sini ditulis bahwa itu namanya adalah Injil kekal, ya. Nah, ditulisnya adalah namanya Injil yang kekal. Di sini, ya, tadi saya baca lagi, ya, bukan 16, nah, Wahyu pasal 14 ayat 6. Kita baca Wahyu pasal 14 ayat 6, ya, saya ketemu di sini bukan 16 tapi ayat 6. Wahyu 14 ayat 6 kita baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Amin. Nah, Wahyu 14 ayat 6 dikatakan adalah Injil yang kekal. Nah, jadi Injil di sini berubah namanya dari Injil kerajaan, ya, menjadi Injil yang kekal. Nah, tetapi apakah Injilnya tetap berubah? Nah, di sini ada bagian-bagian tertentu. Nah, kenapa di sini disebut Injil yang kekal? Ya, pada zaman Antikris, karena Injil kerajaan ini yang di dalam Matius 24 ayat 14 adalah Injil di mana gereja Tuhan, ya, umat Tuhan itu masih berada di bumi, ya, belum menjadi mempelai dari Tuhan, dan Tuhan Yesus belum datang mengangkat gerejanya. Nah, tetapi, ya, sesudah Tuhan Yesus datang mengangkat gerejanya di dalam Wahyu pasal 12,
di mana gerejanya itu sudah sempurna dewasa rohani, sudah menjadi mempelai Tuhan, kekasih Tuhan diangkat, maka tugas dari Injil ini ya sebenarnya sudah, kalau dikatakan sudah sampai selesai, tetapi belum selesai sepenuhnya, ya sudah selesai, yaitu bahwa tugas dari Injil ini adalah membawa gereja menjadi mempelai Tuhan, ya menjadi kekasih Tuhan. Nah, ini sudah dikerjakan. Nah, sehingga pada waktu gereja diangkat, Roh Kudus ini juga terangkat, ya. Roh Kudus ini terangkat juga, ya, dari dunia, ya, bersama gereja Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus nanti pada waktu Tuhan Yesus datang mengangkat gereja Tuhan, Roh Kudusnya ini, pekerjaan Roh Kudusnya ini tidak seperti zaman sekarang ini, ya, karena zaman ini disebut zaman Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus itu berkarya dengan luar biasa, ya, kehadirannya luar biasa. Nah, tetapi kalau Tuhan Yesus datang kemudian mengangkat gerejanya, maka pekerjaan Roh Kudus, ya, tidak lagi seperti zaman sekarang ini. Maka tadi saya bilang Injil ini sudah sampai kepada apa tujuannya, ke akhirnya, tetapi belum selesai sepenuhnya, ya. Nah, karena itu sesudah gereja Tuhan diangkat, maka masuk ke zaman antikris. Nah, dan di zaman antikris ini Injil masih tetap diberitakan, tapi Injilnya sudah bukan lagi supaya menjadi mempelai Tuhan Yesus, ya, tapi Injilnya aja adalah banyak berbicara supaya mereka harus percaya sama Yesus, yang mereka harus bertobat, ya. Nah, itu aja. Nah, maka di sini disebut Injilnya mempunyai suatu nama, yaitu namanya Injil kekal. Nah, tetap di situ adalah Injil, ya, seperti dalam Roma 1:17 bahwa Injil itu bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, jadi pada zaman antikris Injil ini tetap diberitakan, ya, yaitu tentang Yesus, ya, supaya suku bangsa percaya sama Yesus, ya, supaya mereka jangan menyembah antikris, supaya mereka jangan menerima tanda binatang, tapi tetap percaya sama Yesus. Nah, inilah yang dimaksud dengan Injil yang kekal. Nah, jadi berbahagialah saya dan saudara yang saat ini boleh mendengarkan Injil Kerajaan Allah, ya, Injil Kristus, ya, karena Roh Kudus, ya, masih bekerja dengan luar biasa. Kasih karunia Tuhan, ya, masih, ya, Tuhan berikan dengan luar biasa, ya, kemurahan Tuhan begitu besar. Nah, jadi ini adalah 3 bagian dari hal Injil, yaitu Injil kepada orang-orang hidup, Matius 24 ayat 14, Injil kepada orang-orang mati di dalam 2 Petrus pasal 3, dan Injil yang diberitakan pada zaman antikris, itu yang terakhir, ya, dari perjalanan Injil. Nah, sesudah antikris dikalahkan dan Tuhan Yesus datang mengalahkan antikris dan mendirikan kerajaan 1000 tahun, maka selesailah seperti yang dikatakan oleh Matius 24 ayat 14, dan Injil ini akan diberitakan kepada segala bangsa, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil ini sudah selesai, ya, ketika Tuhan Yesus datang, karena tujuan dari Injil ini adalah Tuhan Yesus, ya, adalah kedatangan Tuhan Yesus di dunia. Jadi sudah selesai Injil ini, ya. Nah, dengan demikian ketika Tuhan Yesus sudah datang ke dunia mengalahkan antikris, maka pekerjaan dari Injil sudah selesai, ya, sudah selesai, karena Tuhan Yesus itu sudah ada di dunia, ya, dilihat oleh manusia, ya, dan Dia akan mendirikan kerajaannya, itu kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi inilah 3 periode, 3 tahap, 3 keadaan dari Injil. Nah, sesudah itu masuk ke kerajaan 1000 tahun. Nah, di mana pada kerajaan 1000 tahun artinya sudah tidak pakai lagi Injil, ya, nanti ada hukum-hukum Tuhan. Nah, ini akan banyak, ya, seperti pola-pola di perjanjian lama. Ya, nah, karena Injil sudah selesai, ya, pekerjaan dari Injil. Maka tadi Injil diberitakan ke seluruh dunia, maka tiba kesudahannya. Nah, seperti itu, ya, tentang Injil. Nah, jadi Injil itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya, itu mengandung kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi sangat disayangkan kalau kita pada saat ini mendengarkan Injil Kerajaan Allah, tapi kita mengeraskan hati kita tidak mau menerima Injil itu, ya. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, yang paling berbahagia itu Tuhan Yesus berkata, di mana orang berkata, yang berbahagia, Tuhan Yesus berkata, siapa yang berbahagia? Kemudian ada orang yang berkata, yang berbahagia adalah ibu yang melahirkan engkau, yang menyusui engkau, kata orang tersebut. Tapi Tuhan Yesus berkata, salah, kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Artinya yang berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Dia mau menerima Injil itu dan percaya, kemudian mengamalkannya, melakukannya, dan terlebih istimewa lagi dia mau menjadi pelayan Injil itu, yang mau menjadi hamba Kristus. Maka Rasul Paulus katakan, ya,
aku adalah pelayan Injil, adalah pelayan Kristus. Ya, artinya lebih berbahagia lagi kalau kita menjadi pelayan Injil, pelayan Kristus, artinya menjadi pemberita Injil seperti Paulus. Ya, kita akan mendapatkan upah yang kekal dari Tuhan Yesus. Selain hidup yang kekal, kita akan mendapatkan upah yang kekal dari Tuhan. Di mana Tuhan Yesus berkata, upah yang Tuhan berikan itu tidak seperti harta yang ada di dunia. Harta di dunia ini bisa dicuri oleh orang, bisa ditipu oleh orang, bisa diambil oleh orang, bisa menjadi rusak. Tetapi upah harta yang Tuhan berikan itu tidak bisa diambil oleh orang, tidak bisa rusak, itu kekal sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.